Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat menyempurnakan segala kekurangan kita, baik itu dalam amaliyah ibadah mahdhah ataupun amaliyah ibadah sosial kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghapus dosa-dosa kita dan juga menutup segala aib-aib kita, sehingga tidak ada yang tersisa dari diri kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan kebaikan dan kebaikan. Dan kita juga berharap malam hari ini kita masuk dalam kategori yang Rasulullah katakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya melangkah berniat untuk thalabul ilmi, maka akan Allah catat ia sedang berada di medan jihad sampai ia kembali ke rumahnya. Artinya betapa indahnya andai kita Allah takdirkan dipanggil umur kita, ajal kita saat kita sedang bermajlis, sedang thalabul ilmi, karena tentu status wafat kita itu adalah wafat syahid. Dan insya Allah tidak ada ikhtilaf, karena itu adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, insya Allah di waktu yang singkat ini kita ingin sedikit membahas satu ayat, yaitu surah Fatir ke-37, yang mana kita harapkan satu ayat ini dapat kembali menebalkan keimanan kita ibarat handphone. Mudah-mudahan ini dapat mengecas kembali keimanan kita untuk senantiasa selalu menjadikan Allah sebagai prioritas. Allah katakan, wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Al-ayah. Mohon maaf. Masih ngos-ngosan, mohon maaf. Habis majelis ibu-ibu di Perumnas 3. Kalau sama ibu-ibu itu beda sama bapak-bapak. Itu hebohnya luar biasa. Dan kalau dikasih kesempatan bertanya, kita buka untuk 3 penanya, yang muncul 9. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, di surat Fatir ini Allah memulai ayatnya dengan wahum yastarihuna fiha. Yastarihun itu kalimat yang indah, yang artinya adalah berteriak yang amat kencang. Namun di dalam literasi Arab sebenarnya berteriak amat kencang itu bahasa Arabnya yasrohun, so, ro, dan kho. Tapi di ayat ini kalimatnya yastarihun. Ada penambahan huruf to. Kemudian kita cek ayatnya sampai ke belakang. Apa sih yang sedang diceritakan oleh ayat ini? Ternyata Masya Allah, ayat ini sedang bercerita detail tentang bagaimana kondisi penghuni neraka jahanam. Apa yang mereka lakukan di sana, bagaimana kondisinya,
kalaulah mereka sedang merasa kesakitan, bagaimana menggambarkannya? Sehingga keluarlah kalimat yastorihun, berteriak amat kencang, ditambah dengan huruf to tadi. Jadi sekali lagi, harusnya kalimatnya cukup wahum yasrohuna fiha. Tapi di sini yastorihuna fiha. Di dalam kaidah bahasa Arab, itu kita kenal dengan wa kullu ma zada 'alal bina'i dalla 'ala ziyadati ma'nahu. Itu biasanya kalau di kitab-kitab kuning tuh sambil dinyanyiin. Jadi dalam padanan Arab itu setiap bertambah binanya itu bentuknya, entah itu penambahan huruf atau mungkin harokatnya, dalla 'ala ziyadati ma'nahu, maka itu menandakan artinya pun bertambah. Jadi kalau yasrohun saja itu artinya adalah berteriak amat kencang, maka yastorihun itu teriakannya jauh, sangat, dan dahsyat, melebihi kencangnya teriakan yang kita bayangkan. Andai kita mendengar teriakan yang amat tinggi, maka yastorihun itu tidak pernah sempat kita bayangkan ada orang yang berteriak minta tolong setinggi itu. Itulah yang dilakukan oleh penduduk Jahannam, yastorihun. Apa yang mereka teriakan di neraka Jahannam? Jadi kebayang, kalau mereka kesakitan, mungkin salah satu yang diteriakan adalah minta ampun, atau mungkin yang diteriakan minta dihentikan. Tetapi dalam banyak riwayat, teriakan-teriakan penduduk Jahannam itu diantaranya adalah memohon kepada Allah untuk dimatikan. Ini yang unik. Penduduk Jahannam minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dulu hukuman 10 kali lipat, lalu mati saat itu. Artinya apa? Artinya mereka la yatahammal, sudah nggak tahan betapa beratnya siksa di neraka Jahannam ini. Mohon ya Allah, lipatkan sekarang 10 kali, lalu matikan saya, supaya terhenti beratnya siksaan ini. Tetapi ini adalah permintaan yang bodoh. Mengapa demikian? Karena ia sudah melewati kematian itu dan Allah tidak akan mematikan dia. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, dia tidak akan pernah dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, Allah juga tidak akan mengurangi siksaannya. Artinya akan terus dan terus semakin berat siksaannya, tetapi dia tidak akan pernah melihat ujungnya. Itulah baru kalimat yastorihun. Inilah dahsyatnya Al-Quran, Bapak-Bapak sekalian. Baru nambah huruf tok saja, pembahasannya bisa melebar kemana-mana, saking dahsyat dan agungnya Al-Quran. Yastorihuna fiha. Fiha di sini disepakati oleh para ulama ahli tafsir di dalam neraka Jahannam. Dan ini sedang menceritakan dua penduduk utama neraka Jahannam. Yang pertama tentu adalah orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah dengan padanan dan turunannya. Jadi dia tidak beriman kepada Allah, malaikatnya Allah, kitab, rusul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Kemudian yang kedua yang akan berada di neraka Jahannam adalah orang yang senantiasa membuat agama ini menjadi guyonan. Guyonan dalam arti apa? Dalam arti mempermainkan ketinggian asma Allah. Kemudian yang kedua mempermainkan sakral, penting, dan wajibnya kita menjalankan hukum Allah. Misalkan, loh masalahnya bagaimana kita Pak? Kita belum memungkinkan untuk menjalankan hukum Allah 100%. Setidaknya, kalau kita tidak mungkin untuk menjalankan hukum Allah, bukan berarti kita berhak untuk mengolok-olok hukum Allah.
Misal, kita sadar, kita sebagai masyarakat yang plural, di kita jangankan berbeda agama, bahkan dalam satu agama pun berbagai macam jenisnya, warnanya. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita misalkan ingin menerapkan hukum Allah 100%. Ya. Dan itu berat. Nah, namun bukan berarti dengan itu kita mengolok-olok agama ini dan melihat orang yang sedang memperjuangkan itu sebagai orang-orang yang pantas untuk kita olok-olok. Setidaknya dalam hati kita mengatakan kami ridho dengan Allah. Sebagaimana yang sering kita baca, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah ikrar kita di hadapan Allah, bukan hanya kalimat sebagai pembuka pengajian, atau mungkin kalau anak-anak di TPA, raditu billahi robba artinya aku ridho Allah sebagai robba, sebagai Tuhanku. Robba itu bukan sekedar Tuhan. Robba artinya yang mengatur. Robba artinya yang mengurus. Robba artinya yang memberikan rezeki. Robba artinya yang memiliki keputusan. Ketika kita bilang raditu billahi robba, artinya aku ridho dengan apapun aturan Allah untuk saya. Enak untuk saya, tidak enak untuk saya, aku ridho dengan aturan Allah. Wabil islami dina, kemudian turunannya adalah al-islam dinan, Islam sebagai agama kami. Apapun yang ada dalam Islam itu sudah mengikat kepada hidup kami semenjak kita balik sampai kita wafat nanti. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dengan ikrar itu kita sungguh-sungguh berjanji berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengikuti keputusan Allah. Sesekali kita mencoba bercanda. Janganlah yang begitu-gitu. Nanti kita malah jadi perang saudara. Janganlah begitu-gitu. Gak cocok di kita. Lebih baik kita diam. Meskipun kita lihat ini belum cocok di kita. Tapi jangan sampai kalimat itu terlontar dari mulut kita seolah-olah kita meledek agama kita dan menganggap aturan yang ada yang telah Allah sempurnakan tidak sempurna untuk kita kerjakan. Lebih baik ada orang yang sedang berjuang, silahkan. Ada orang yang tidak suka, nggak apa-apa. Bagaimana peran kita? Peran kita ridho dengan keputusan Allah. Andai itu belum siap untuk dilaksanakan, kita mengikuti keadaan. Jadi penghuni jahanam itu sekali lagi dua di antaranya. Satu adalah orang yang betul-betul menolak Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, menerima Allah sebagai Tuhannya, tapi memilih-milih sebagian hukumnya dan mengolok-olok sebagian aturannya. Teriakan mereka di dalam jahanam itu mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ternyata di jahanam mereka berteriak Rabbana, artinya ya Tuhan kami. Di sini kita memahami, oh ternyata semua umat manusia itu pada dasarnya beriman kepada Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi nyatanya sekarang ini banyak yang nggak beriman, sampai wafatnya tidak beriman. Mereka sampai wafat tidak beriman. Tetapi setelah menginjakkan kakinya di neraka jahanam, mau tidak mau, siapapun kita akan beriman kepada Allah. Namun sayang, setelah berada di neraka jahanam, semua itu sudah terlambat. Jadi, kalau kita hitung-hitung, kalau kita fikir-fikir, sebenarnya kesalahan manusia itu apa? Yang membuat mereka masuk ke dalam neraka dan tersesat. Sebenarnya kesalahan kita ini, siapapun kita, apapun dosanya, apapun jenis maksiatnya,
itu adalah terlambat. Tidak ada yang lain. Dosa kita hanyalah satu, yaitu terlambat. Terlambat apa? Terlambat untuk mengimani bahwa kematian itu hak, bahwa akhirat itu hak, bahwa munkar dan nakir itu hak, bahwa azab kubur itu hak, bahwa melintas di Shiratal Mustaqim yang amat sulit dan licin itu hak. Kita baru mempercayai itu setelah kita berada di neraka jahanam dan melihat dengan mata kepala kita sendiri ternyata semua siksaan yang Allah ceritakan itu ada. Dan semua pahala yang Allah ceritakan itu juga ada. Namun kita hanya bisa melihat, tidak bisa merasakan. Jadi dosa kita itu hanya satu, yaitu terlambat. Pun dosa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu satu, yaitu terlambat. Mereka baru mengakui Allah sebagai Tuhannya, yaitu ketika mereka berada di neraka jahanam dan mengucapkan dalam ayat itu, Rabbana, wahai Tuhan kami. Panggilan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dianggap atau diabaikan? Kita lihat ayat selanjutnya. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa permintaan mereka? Akhrijna, ya Tuhanku, akhrijna, keluarkanlah aku dari sini. Ya, Masya Allah. Ternyata setelah kita di jahanam itu memohon-mohon kepada Allah untuk dikeluarkan. Orang-orang yang di dunianya begitu jumawa, tidak ingin berada dalam aturan Allah karena merasa kecerdasannya jauh di atas aturan-aturan yang ada. Kecerdasannya bisa membentuk undang-undang dari apapun masalah kita, dari mulai yang berada di dasar laut sampai undang-undang yang berhubungan dengan atap langit, sehingga kita menolak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah di neraka jahanam, semua orang akan berteriak, Rabbana akhrijna, ya Tuhanku, keluarkanlah aku. Na'mal solihan. Di sini pertanyaannya, apakah mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi kesempatan untuk keluar sejenak saja dari neraka jahanam itu? Maka sudah tentu jawabannya tidak. Apa dasarnya? Yang pertama, logikanya adalah dalam satu riwayat para penduduk surga, yang mana surga itu dikhususkan untuk orang-orang yang syahid di jalan Allah karena berperang. Wabil khusus ahlul badar, yaitu orang yang wafat ketika perang Badar di tahun kedua Hijriah, berperang bersama Rasulullah SAW. Dan ahlu Uhud, dan orang yang wafat di Jabal Uhud, mereka menjadi penghuni surga ini. Mereka setelah nyaman di dalam surga, ternyata mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil merengek menangis. Ahli surga merengek dan menangis, memohon apa? Ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami. Nuridu an tarudda arwahana, katanya. Ya Allah, kembalikanlah ruh-ruh kami. Fanuqatil, maka kami akan berjihad lagi di jalan Allah. Ya. Tsumma nuqtal marratan ukhra. Kemudian kami ini mati lagi. Artinya apa? Artinya orang yang berada di surga yang paling indah karena jihad di jalan Allah, mereka pengen kembali lagi ke dunia untuk berperang lagi, memperjuangkan agama Allah lagi, meninggikan kalimat Allah lagi, dan dia merasa nikmat ketika wafat saat berjuang di jalan Allah. Lebih nikmat daripada surga. Apa jawaban Allah? La, kata Allah, enggak, diam. Udah di surga, diam. Jangan banyak minta, nikmati apa yang Allah kasih. Coba, kekasih Allah masuk surga dengan mengorbankan darah dan nyawanya. Lalu dia minta sesuatu kepada Allah yang sebenarnya tidak sulit bagi Allah untuk dikabulkan, tetapi Allah menolaknya. Lalu ini, orang yang berada di neraka jahanam,
Dia masuk ke neraka jahanam karena kesombongannya kepada Allah. Dia masuk ke neraka jahanam karena memusuhinya kepada hukum Allah, menjadi musuh Nabi Allah, menjadi musuh agama Allah, menjadi musuh umat-umatnya Allah. Tiba-tiba setelah di jahanam dia minta sama Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Maka tidak masuk logikanya kalau dia dikeluarkan oleh Allah. Mungkin kalau kata kita, dulu waktu di dunia sombongnya minta ampun, sekarang minta dikeluarin. Misalkan, gak tahu malu. Mungkin bahasa kita seperti itu, entah bahasa Allah seperti apa. Tapi artinya, logika pertama, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia dibandingkan dengan penduduk surga yang wafat mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Logika yang kedua, dia tidak mungkin Allah kembalikan ke dunia adalah perjalanan menuju neraka jahanam itu, sebagaimana yang 2 bulan lalu kita bahas, karena bulan lalu saya izin, sebagaimana yang 2 bulan lalu kita bahas, perjalanan menuju jahanam itu bukan perjalanan yang singkat. Kita harus melewati 14 kehidupan, yang setiap kehidupan durasinya berbeda-beda, dan yang paling singkat hanya 2 kehidupan saja. Kehidupan pertama di alam ruh. Dulu, kita dan Nabi Adam beserta umat lainnya, sampai akhir zaman dikumpulkan di alam ruh semuanya. Lalu yang kedua, alam rahim. Lalu yang ketiga, alam dunia. Lalu yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Lalu yang kelima, alamul qiyamah, alam kiamat. Karena kiamat itu bukan satu hari seperti yang kita hitung. Bukan paginya gelap, siangnya meledak, sorenya kita dibangkitkan. Tidak. Itu berhari-hari, mungkin ribuan tahun yang kita rasakan. Kemudian setelah alamul qiyamah, alamul ba'ats, hari-hari kebangkitan. Setelah hari-hari kebangkitan adalah hari-hari mahsyar, alamul mahsyar. Setelah alamul mahsyar adalah hari penerimaan buku catatan amal. Setelah hari penerimaan buku catatan amal adalah hari timbangan amal. Setelah hari timbangan amal adalah hari penerimaan hasil timbangan amal. Apakah dari sebelah kanan ataukah dari sebelah kiri. Setelah itu ada hari syafaat. Kemudian setelah itu terus nanti ada Shirathul Mustaqim. Kalau orang yang beriman akan transit dulu di Telaga Kautsar, lanjut ke surga. Kalau orang yang tidak diizinkan masuk ke surga, ia akan tergelincir dari Shirathul Mustaqim menuju ke jahanam. Jadi, kalau dia minta dikeluarkan dari neraka jahanam ke dunia, harus melalui berapa lama kehidupan, berapa jenis kehidupan. Dan sayangnya, kabar buruknya, satu kehidupan selain dunia dan selain rahim, durasinya bukan 24 jam satu harinya. Kalau kita nih hari Ahad 24 jam, dari jam 1 malam sampai nanti jam 12 malam 00. Tetapi kehidupan yang lain Allah firmankan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun yang kita rasakan di dunia. Maka perjalanan menuju surga, perjalanan menuju jahanam saja miliaran tahun, apalagi menuju surga. Kalau sampai kita sempat dicuci dulu di neraka jahanam, nauzubillah. Jadi sangat mustahil sudah di neraka jahanam minta dikembalikan ke dunia. Perjalanannya terlalu jauh. Logika yang ketiga, tidak mungkinnya penduduk jahanam itu dikeluarkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah, kalau ajal seseorang itu sudah tiba, kalau umurnya sudah habis, rezekinya sudah Allah hentikan, la yastakhiruna sa'atan, maka dia kematiannya tidak bisa ditunda walaupun 1 detik, wala yastaqdimun, dan tidak mungkin juga dimajukan oleh Allah walaupun sedetik. Artinya apa? Orang mati saja Allah tidak menerima tawaran.
Tidak bisa tawar-menawar. Itu baru mati. Yang baru pintu pertama kita menuju akhirat. Apalagi ini sudah sampai ke jahanam, yang mana itu adalah final destination. Ujung dari tujuan. Ujung dari perjalanan kita. Dan yang keempat, akhirnya mereka berjanji, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berjanji, ya Allah, kalau saya dikeluarkan barang sebentar saja, sedetik saja, na'mal solihan, kami akan beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Ketika membahas kematian, orang kalau minta ditunda kematiannya sedetik, apa yang dia minta? Yang dia minta, fa'as-saddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah kematianku sedetik, fa'as-saddaqo. Aku cuman ingin bilang as-saddaqo. Aku sedekahkan semua hartaku. Jadi kalau orang sudah meninggal dan ditanya, kalau dia bisa jawab, itu doang jawabannya satu. Minta hidup sedetik, cuman mau bilang as-saddaqo. Aku berlepas dari semua beban-beban yang memberatkan pundakku, yaitu beban-beban dunia. Ingin disedekahkan semuanya. Sedekah di sini dalam artian wakaf. Supaya apa? Supaya apapun rintangan yang terjadi nanti semenjak alam kubur terus, Allah ringankan melalui wakafnya. Allah ringankan melalui sedekah jariahnya di masjid-masjid, di lembaga pendidikan. Itu permintaan orang kalau minta ditunda kematian. Kalau minta ditunda tadi dari jahanam, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saking sudah beratnya siksaan, dia ngomongnya udah kemana-mana. Pokoknya saya mau melakukan amal soleh apapun itu. Sudah meracau ibaratnya. Ya ibaratnya orang tenggelam. Orang tenggelam itu, apapun yang ada di atas diraih dia. Padahal yang di atas itu misalkan hanya jerami saja. Dia kira jerami itu bisa menyelamatkan. Namanya tenggelam. Tangannya meraih apapun yang ada di permukaan air. Nah, sudah ada di jahanam, dia mengatakan apa saja merayu kepada Allah untuk dikeluarkan. Apakah akan Allah kabulkan? Tentu tidak. Dari mana logikanya? Nah, kalau ini logikanya logika kita aja. Kita nih kalau lagi sakit misalkan, mohon maaf. Apalagi kita-kita yang sudah berumur misalkan, lewat Idul Adha, udah diperingatkan sama dokter Bapak, hati-hati daging merahnya. Kalau mau makan, diolahnya harus betul. Dikukus saja, direbus saja. Jangan dicampur santan, jangan dicampur banyak garam, jangan dicampur kecap. Karena apa? Nanti yang pertama tensi, yang kedua kolesterolnya. Apalagi jangan makan bareng nasi banyak-banyak. Dikatakan itu ketika beliau berobat setelah memakan daging begitu lahapnya. Kenapa dia berobat? Karena simvastatinnya udah nggak mempan. Naikin ke atorvastatin sudah nggak mempan. Awalnya 10 mg, naik 20 mg, sudah nggak mempan. Amlodipin sudah nggak mempan. Saking nakalnya di kehidupan sehari-hari. Di hadapan dokter bilangnya apa? Dokter, kasih saya obat yang bagus. Di sini sakit, di sini sakit, berdebar-debar, dada sebelah kiri kayak dicubit. Dikasihlah sama dokter. Dokter bilang, tapi Pak, ingat ya, ingat pesan saya. Jangan lagi sekali-kali sembarangan. Pagi-pagi nongkrong ngopi gorengan. Udah dikasih tahu begitu. Bilangnya apa? Iya dokter, janji saya sudah kapok, ampun, ya Allah ampun. Pulang ke rumah, diminum obatnya, Masya Allah, dalam waktu singkat langsung sembuh. 2 hari, 3 hari masih sadar, seminggu ada makanan, ada gorengan. Enak nih katanya gorengan, bakwan. Digoreng di minyak yang hitam. Enak kan? Nyobalah. Kata dokter kan nggak boleh. Ah, nanti juga dikit doang. Nah, itulah kita. Dan itu di dunia. Kita baru sakit beberapa hari yang lalu. Baru sembuh beberapa saat. Kita sudah lupa dengan janji kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Berhenti makanan-makanan
yang merusak tubuh kita. Tapi ternyata setelah kita merasa fit 100%, kita ulangi kebiasaan itu. Terlebih orang-orang yang suka diare, nggak bisa makan pedas, itu selalu kisahnya berulang-ulang. Dokternya udah bosen ngelihat kita. Ya, Masya Allah. Itu baru di dunia, Pak. Kita lupa dengan janji kita, padahal untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka sudah di neraka jahanam, janji semanis apapun, janji seindah apapun, bersaksi kepada Allah dengan jaminan apapun, kata Allah, la na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Penduduk jahanam, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah beri kamu umur? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, umurmu itu Allah kasih itu pas untukmu meraih surga tertinggi. Di sini, Pak. Jangan kita kira umur kita ini terlalu pendek. Semua umur kita itu sudah Allah takar sebaik mungkin, dan umur kita ini sudah cukup untuk meraih surga Firdaus kalau kita mau dan kalau kita berusaha. Cuman kata Allah, tapi kalian menyia-nyiakan umur kalian, kata Allah kepada kita. Terlebih umurnya umat Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Nabi Muhammad udah ngasih wanti-wanti, umur umatku ada di antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit orang yang hidup di atas 70 tahun. Itu tuh bukan masalah presentasenya berapa sekarang. Bukan, itu hadisnya meleset, buktinya saya 80 tahun masih hidup. Bukan itu. Artinya dengan umur yang ada 60 tahun, kita itu harusnya sudah bisa mencapai surga Firdaus. Bayangkan, di umur 60 tahun, kemungkinan besar kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita 10 atau 20 tahun yang lalu. Artinya di umur 40 tahun, kita sudah purna bakti menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita dan sudah mendapatkan stempel pintu surga. Karena apa? Karena semudah-mudahnya kita meraih pintu surga adalah berbakti kepada ibu kita. Artinya di umur 40 tahun saja, kita ini sudah dapat jaminan surga kalau kita maksimal merawat ibu kita, merawat ayah kita. Yang terjadi apa? Di 40 tahun, kita terus memikirkan karir, dan memikirkan hedonisme kehidupan kita. Pengen ini, pengen itu. Tidak puas dengan apa yang ada sampai lupa kita punya pintu surga yang harus segera kita buka, yaitu ibu kita. Itu di usia 40, 50, 60. Kemudian sisa kita di usia 70 tahun. Artinya apa? Terlebih umat Islam ini Allah berikan satu keistimewaan, yaitu Lailatul Qadar. Setiap tahun kita dapatkan dosa setahun itu Allah ampuni kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi andai ada orang muslim yang transit sekian miliar tahun di neraka jahanam, memohon-mohon kepada Allah minta dikeluarkan, kata Allah, Allah sudah kasih segalanya, umurnya sudah cukup. Masya Allah. Di umur kita sekarang kita masih bercita-cita meraih dunia. Di umur kita sekarang kita belum puas dengan apa yang kita dapatkan. Di umur kita sekarang kita masih lalai beribadah kepada Allah. Di umur kita sekarang kita masih enggan, masih jarang bersentuhan dengan Al-Quran. Handphone 23 jam 59 menit, Al-Quran 1 menit. Padahal cita-cita kita adalah surga Firdaus. Jamaah rahimakumullah. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, waja'akumun nadhir. Selain Allah panjangkan umur kita, dan Allah sudah kasih kita lengkap perangkat-perangkat SOP-nya untuk bisa meraih Firdaus itu. Allah kasih Al-Qur'annya lengkap 30 juz. Allah kasih hadis-hadisnya lengkap.
Allah kasihkan ulama yang tidak kurang-kurangnya di setiap negara berbeda ulamanya, mentafsirkannya dan semua mengajarkan kebaikan. Di Indonesia kurang apa? Masya Allah. Di tahun 1900-an, 1924-an, kita punya ulama pendiri NU. Tahun 1900-an kita punya ulama Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, menjelaskan kepada kita risalah-risalah Nabi ditafsirkan dengan bahasa yang mudah kita fahami untuk meraih surga. Tidak kita manfaatkan. Hingga hari ini Allah munculkan lagi orang-orang untuk memberi peringatan kepada kita. Dari Muhammadiyah ada seorang ustadz yang brilian, Masya Allah, menghafalkan Al-Quran dengan ayatnya dan letaknya, tapi tidak kita manfaatkan. Maka kata Allah, waja'akumun nadhir, lalu Allah memungkas ayat ini. Fadzuku, kata Allah. Kalau gitu, zuku saja. Zuku artinya rasakan. Jadi yang Allah katakan kepada penduduk jahanam itu bukan, oh eman-eman, oh sayang sekali, oh enggak. Allah cuma mengatakan, zuku, rasakan. Tapi rasakan ini berbeda kalimatnya dengan kalimat Arab bahasa umumnya. Merasakan bahasa Arabnya adalah istat'ama. Istat'ama itu merasakan, gimana Pak makanannya, enak enggak? Oh enak ini. Itu kita. Jadi kita secara umum selama tidak keasinan, tidak kemanisan, dan tidak tawar, itu enak. Karena ya kita orang umum, orang awam dalam bab makanan, dalam kuliner. Lain cerita kalau yang disuruh nyicipin ini adalah seorang grand master chef. Dikasih nasi goreng kita, silahkan Pak dicicipi. Pas dicicipi sama dia, aduh, saya bilang bawang merahnya itu 3 siung. Kenapa Anda tambahkan jadi 3 siung setengah? Begini rasanya. Orang nggak bisa nemu rasa bawang siung sisanya itu, rasa bawang merah sisa setengah siung itu, seorang grand master chef itu merasakan. Saya bilang apa? Maizenanya itu setengah sendok makan. Kenapa 1 sendok makan? Jadinya terlalu kental dan rasanya jadi amis. Masya Allah. Artinya apa? Ini yang dalam bahasa Arabnya fadzuku. Fadzuku itu rasakan dengan perasaan yang amat detail. Detail rasakan, silahkan. Apa yang dirasakan? Kalau Grandmaster Chef itu merasakan nasi goreng. Kalau penduduk jahanam apa yang dirasakan? Siksaan Allah. Silahkan rasakan dengan detailnya siksaan Allah. Dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Tidak ada 1 milimeter pun yang mengenai tubuh kita, melainkan kita rasakan dengan detail pedih, panas, sakit, dan menderitanya. Bahkan di dalam surat An-Nisa itu Allah ingin menggambarkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Allah. Setiap kulit kita ini melepuh, setiap kulit kita ini mendidih, ya, kemudian melepuh dan longsor gitu ya, ibaratnya longsor itu, copot satu demi satu menetes ke tanah. Nanti sama Allah baddalnahum juludan ghairaha. Allah ganti lagi setiap milimeter kulit kita itu, Allah pasang lagi dan dilanjutkan lagi siksaannya supaya kita tidak henti-hentinya merasakan betapa pedihnya azab Allah atas kezaliman diri kita. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang Allah berikan umur ini, ya, ibaratkan kita tadi sudah jalan-jalan ke neraka jahanam, ya, anggaplah kita tadi sudah jalan-jalan ke Siratal Mustaqim, melihat teriakan orang-orang yang berada di neraka jahanam. Kita anggap diri kita ini sekarang malam ini Allah kasih kesempatan hidup yang kedua untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Kalaupun ada yang bisa kita berdoa kepada Allah, apalagi di usia-usia kita yang sudah senja, ya Allah, tinggal 6 bulan lagi ya Allah, jumpakanlah kami dengan Ramadan, izinkanlah di Ramadan nanti 6 bulan ini saya mendapatkan Lailatul Qadar, menebus semua kesalahan saya.
menutupi semua aib-aib saya, menutupi semua aib keluarga saya, menghapuskan dosa anak dan istri saya, dosa orang tua saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 1 menit lagi kita azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.